Soal PTS IPAS kelas 4, semester 1 kurikulum merdeka. Indikator soal nomor 1. Siswa dapat mengidentifikasi perubahan energi dari energi listrik ke energi lain saat lampu dinyalakan. Soal nomor 1. Apa yang terjadi pada energi listrik saat kamu menyalakan lampu? A. Energi listrik diubah menjadi energi gerak. B. Energi listrik diubah menjadi energi cahaya. C. Energi listrik diubah menjadi energi panas. D. Energi listrik diubah menjadi energi kimia. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 2. Siswa dapat mengidentifikasi bentuk energi utama yang dihasilkan oleh mesin mobil dari bahan bakar. Soal nomor 2. Apa bentuk energi yang dihasilkan oleh mesin mobil dari bensin? A. Energi cahaya. B. Energi kimia. C. Energi gerak. D. Energi listrik. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 3. Siswa dapat menyebutkan jenis energi yang digunakan tumbuhan dalam proses fotosintesis. Soal nomor 3. Apa yang dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis? A. Energi listrik. B. Energi panas. C. Energi cahaya. D. Energi gerak. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 4. Siswa dapat mengidentifikasi bentuk energi yang dihasilkan dari energi kimia di dalam baterai. Soal nomor 4. Energi kimia dari baterai diubah menjadi bentuk energi apa saat baterai digunakan? A. Energi cahaya. B. Energi bunyi. C. Energi listrik. D. Energi panas. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 5. Siswa dapat menyebutkan hasil produk utama dari proses fotosintesis pada tumbuhan. Soal nomor 5. Apa yang dihasilkan oleh tumbuhan selama proses fotosintesis? A. Karbon dioksida dan air. B. Karbohidrat dan oksigen. C. Energi panas dan cahaya. D. Energi gerak dan bunyi. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 6. Siswa dapat mengidentifikasi perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Soal nomor 6. Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas? A. Lampu. B. Komputer. C. Televisi. D.
Pemanggang roti. Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 7. Siswa dapat mengidentifikasi perubahan energi yang terjadi dalam panel surya. Soal nomor 7. Apa yang terjadi pada energi cahaya saat menggunakan panel surya? A. Diubah menjadi energi kimia. B. Diubah menjadi energi listrik. C. Diubah menjadi energi gerak. D. Diubah menjadi energi bunyi. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 8. Siswa dapat menjelaskan pentingnya fotosintesis bagi kehidupan di bumi. Soal nomor 8. Mengapa fotosintesis penting bagi kehidupan di bumi? A. Menghasilkan oksigen dan makanan. B. Menghasilkan cahaya dan energi gerak. C. Menghasilkan karbon dioksida dan air. D. Menghasilkan energi panas dan kimia. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 9. Siswa dapat menyebutkan faktor-faktor utama yang digunakan daun dalam fotosintesis. Soal nomor 9. Apa yang dimanfaatkan oleh daun untuk melakukan fotosintesis? A. Karbon dioksida dan air. B. Oksigen dan air. C. Energi cahaya dan kloroil. D. Energi gerak dan karbon dioksida. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 10. Siswa dapat menjelaskan perubahan energi kimia dalam makanan saat aktivitas fisik. Soal nomor 10. Apa yang terjadi pada energi kimia dalam makanan saat kamu berolahraga? A. Diubah menjadi energi cahaya. B. Diubah menjadi energi gerak. C. Diubah menjadi energi panas. D. Diubah menjadi energi listrik. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 11. Siswa dapat mengidentifikasi komponen utama dalam pembangkit listrik tenaga air yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Soal nomor 11. Apa yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik di pembangkit listrik tenaga air? A. Generator. B. Panel surya. C. Baterai. D. Turbin. Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 12. Siswa dapat menjelaskan perubahan energi gerak saat menggunakan lampu sepeda.
Soal nomor 12. Apa yang terjadi pada energi gerak saat kita bersepeda dengan lampu sepeda menyala? Energi gerak diubah menjadi A. Energi gerak diubah menjadi energi listrik. B. Energi gerak diubah menjadi energi cahaya. C. Energi gerak diubah menjadi energi kimia. D. Energi gerak diubah menjadi energi bunyi. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 13. Siswa dapat menjelaskan manfaat dari perubahan energi listrik menjadi energi panas pada alat penanak nasi. Soal nomor 13. Apa manfaat dari mengubah energi listrik menjadi energi panas pada alat penanak nasi? A. Memudahkan memasak nasi. B. Menghasilkan cahaya. C. Menghasilkan bunyi. D. Menghasilkan gerak. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 14. Siswa dapat mengidentifikasi hasil produk fotosintesis selain karbohidrat. Soal nomor 14. Apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis selain karbohidrat? A. Oksigen. B. Karbon dioksida. C. Air. D. Energi gerak. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 15. Siswa dapat menyebutkan unsur yang diserap daun dari udara selama fotosintesis. Soal nomor 15. Dalam proses fotosintesis, apa yang diserap dari udara oleh daun? A. Oksigen. B. Karbon dioksida. C. Air. D. Energi cahaya. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 16. Siswa dapat menjelaskan jenis energi yang dihasilkan dalam bentuk karbohidrat selama fotosintesis. Soal nomor 16. Apa yang dihasilkan oleh tanaman dalam bentuk karbohidrat selama fotosintesis? A. Energi cahaya. B. Energi gerak. C. Energi kimia. D. Energi listrik. Bersama takkan terpatahkan. Setiap langkah membawa. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 17. Siswa dapat mengidentifikasi perubahan energi yang terjadi pada kompor gas. Soal nomor 17. Apa perubahan energi yang terjadi pada kompor gas saat digunakan? A. Energi kimia diubah menjadi energi cahaya. B. Energi kimia diubah menjadi energi panas. C. Energi listrik diubah menjadi energi bunyi. D. Energi gerak diubah menjadi energi cahaya. Semangat membangun.
Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 18. Siswa dapat mengidentifikasi bentuk energi yang dihasilkan oleh televisi dari energi listrik. Soal nomor 18. Apa bentuk energi yang dihasilkan oleh televisi dari listrik? A. Energi gerak. B. Energi cahaya. C. Energi kimia. D. Energi bunyi. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 19. Siswa dapat menjelaskan bagaimana energi panas yang dihasilkan oleh mesin mobil dimanfaatkan atau diubah. Soal nomor 19. Apa yang terjadi pada energi panas yang dihasilkan oleh mesin mobil? A. Diubah menjadi energi cahaya. B. Dihasilkan dari energi kimia. C. Diubah menjadi energi gerak dan asap. D. Diubah menjadi energi listrik. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 20. Siswa dapat menjelaskan manfaat utama dari energi listrik yang disalurkan melalui kabel. Soal nomor 20. Apa manfaat dari energi listrik yang disalurkan melalui kabel? A. Membuat barang elektronik mudah digunakan. B. Menghasilkan energi gerak. C. Menghasilkan energi cahaya. D. Menghasilkan energi kimia. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 21. Siswa dapat mengidentifikasi perubahan energi yang terjadi di panel surya. Soal nomor 21. Apa perubahan energi yang terjadi pada panel surya? A. Energi cahaya diubah menjadi energi kimia. B. Energi cahaya diubah menjadi energi gerak. C. Energi cahaya diubah menjadi energi listrik. D. Energi cahaya diubah menjadi energi bunyi. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 22. Siswa dapat menjelaskan bagaimana energi kimia dalam makanan diubah dalam tubuh manusia. Soal nomor 22. Energi kimia dari makanan yang dimakan manusia diubah menjadi A. Energi cahaya. B. Energi listrik. C. Energi gerak dan panas. D. Energi bunyi. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 23. Siswa dapat mengidentifikasi bentuk energi yang dihasilkan oleh baterai saat digunakan. Soal nomor 23. Apa yang dihasilkan oleh baterai saat digunakan?
A. Energi gerak. B. Energi panas. C. Energi cahaya. D. Energi listrik. Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 24. Siswa dapat mengidentifikasi perubahan energi yang terjadi dalam pemanggang roti. Soal nomor 24. Perubahan energi yang terjadi saat kamu menggunakan pemanggang roti adalah energi listrik diubah menjadi A. Energi cahaya. B. Energi panas. C. Energi kimia. D. Energi gerak. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 25. Siswa dapat mengidentifikasi hasil tambahan dari proses fotosintesis. Soal nomor 25. Apa yang dihasilkan oleh fotosintesis selain karbohidrat dan oksigen? A. Energi kimia. B. Energi listrik. C. Energi panas. D. Energi cahaya. Jawabannya yang A. Soal IPAS kelas 4, semester 1 kurikulum merdeka, bab 2 gaya di sekitar kita. Indikator soal nomor 1. Siswa dapat mendefinisikan gaya sebagai tarikan atau dorongan pada benda. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan gaya? A. Tarikan atau dorongan yang terjadi pada benda. B. Bentuk benda. C. Jenis benda. D. Tempat benda berada. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 2. Siswa dapat menjelaskan efek dari mendorong benda terhadap pergerakannya. Soal nomor 2. Apa yang terjadi jika kamu mendorong sebuah benda? A. Benda bergerak menjauh dari kamu. B. Benda bergerak mendekat ke kamu. C. Benda tetap diam. D. Benda menjadi lebih berat. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 3. Siswa dapat mengidentifikasi contoh gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 3. Apa contoh gaya otot? A. Mendorong mobil. B. Magnet menarik benda. C. Gravitasi menarik benda ke bawah. D. Mengangkat balok dengan krane. Jawabannya yang A.
Indikator soal nomor 4. Siswa dapat menjelaskan apa yang terjadi akibat gesekan antara dua benda. Soal nomor 4. Apa yang terjadi jika dua benda saling bergesekan? A. Terjadi gaya gesek. B. Terjadi gaya dorong. C. Terjadi gaya tarik. D. Tidak ada gaya yang terjadi. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 5. Siswa dapat mengidentifikasi gaya yang menyebabkan pergerakan benda ketika didorong atau ditarik. Soal nomor 5. Gaya apa yang menyebabkan sebuah benda bergerak saat didorong atau ditarik? A. Gaya magnet. B. Gaya otot. C. Gaya gesek. D. Gaya gravitasi. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 6. Siswa dapat menjelaskan definisi gaya gesek. Soal nomor 6. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi. A. Ketika dua benda saling bergesekan. B. Karena dorongan. C. Karena gravitasi. D. Karena magnet. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 7. Siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan gaya gesek. Soal nomor 7. Apa yang mempengaruhi besar kecilnya gaya gesek? A. Warna benda. B. Luas permukaan benda yang bergesekan. C. Bentuk benda. D. Jenis bahan benda. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 8. Siswa dapat menjelaskan hasil dari gaya tarik yang sama besar pada tali. Soal nomor 8. Ketika dua tim menarik tali dengan kekuatan yang sama, apa yang terjadi pada tali? A. Tali bergerak ke arah tim yang lebih kuat. B. Tali tetap diam. C. Tali robek. D. Tali bergetar. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 9. Siswa dapat menggambarkan efek dari gaya tarik pada benda. Soal nomor 9. Apa yang akan terjadi jika kamu menarik sebuah benda dengan gaya? A. Benda tetap diam. B. Benda bergerak menjauh dari kamu. C. Benda menjadi lebih ringan. D. Benda menjadi lebih berat. Jawabannya yang B.
Indikator soal nomor 10. Siswa dapat menjelaskan hubungan antara kekasaran permukaan dan gaya gesek. Soal nomor 10. Apa yang terjadi pada benda saat permukaan yang dilalui semakin kasar? A. Gaya gesek semakin kecil. B. Gaya gesek semakin besar. C. Gaya gesek tidak berubah. D. Benda bergerak lebih cepat. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 11. Siswa dapat mendefinisikan gaya pegas dan bagaimana ia bekerja. Tanda hubung. Soal nomor 11. Gaya pegas adalah gaya yang A. Bekerja pada benda elastis. B. Terjadi ketika dua benda saling bergesekan. C. Terjadi ketika benda jatuh. D. Dihasilkan oleh otot. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 12. Siswa dapat mengidentifikasi gaya yang berfungsi tanpa kontak langsung. Soal nomor 12. Gaya apa yang bisa menarik benda dari jarak jauh tanpa menyentuhnya? A. Gaya gesek. B. Gaya magnet. C. Gaya gravitasi. D. Gaya pegas. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 13. Siswa dapat menjelaskan interaksi antara kutub magnet yang sama. Soal nomor 13. Apa yang terjadi jika dua kutub magnet yang sama didekatkan? A. Magnet saling tarik-menarik. B. Magnet saling menolak. C. Magnet saling berputar. D. Magnet tidak berinteraksi. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 14. Siswa dapat mendefinisikan gaya gravitasi dan efeknya. Soal nomor 14. Apa yang dimaksud dengan gaya gravitasi? A. Gaya yang menarik benda ke arah pusat bumi. B. Gaya yang membuat benda bergerak. C. Gaya yang dihasilkan oleh otot. D. Gaya yang terjadi ketika dua benda saling bergesekan. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 15. Siswa dapat menyebutkan metode untuk mengurangi gaya gesek. Tanda hubung. Soal nomor 15. Bagaimana cara mengurangi gaya gesek pada sebuah benda yang bergerak? A. Menggunakan permukaan yang lebih kasar. B. Menggunakan pelumas pada permukaan. C. Menambah berat benda. D. Mengurangi ukuran benda.
Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 16. Siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan gaya magnet. Soal nomor 16. Apa yang mempengaruhi kekuatan gaya magnet? A. Warna magnet. B. Jarak antara magnet dan benda. C. Bentuk magnet. D. Ukuran magnet. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 17. Siswa dapat menjelaskan efek dari kedekatan antara kutub magnet yang berbeda. Soal nomor 17. Apa yang terjadi ketika magnet yang berbeda kutubnya didekatkan? A. Magnet saling menarik. B. Magnet saling menolak. C. Magnet tidak berinteraksi. D. Magnet menjadi lebih berat. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 18. Siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya pada benda. Soal nomor 18. Apa yang mempengaruhi besar kecilnya gaya yang diberikan pada benda? A. Arah gaya. B. Kekuatan gaya. C. Warna benda. D. Bentuk benda. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 19. Siswa dapat menjelaskan efek permukaan licin terhadap gaya gesek. Soal nomor 19. Apa yang terjadi ketika sebuah benda bergerak di permukaan yang licin? A. Gaya gesek semakin besar. B. Gaya gesek semakin kecil. C. Benda bergerak lebih lambat. D. Gaya gesek tidak berubah. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 20. Siswa dapat memberikan contoh aplikasi gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 20. Apa contoh penggunaan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari? A. Kompas menunjukkan arah. B. Mobil bergerak di jalan. C. Kipas angin berputar. D. Pintu terbuka. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 21. Siswa dapat mendefinisikan gaya otot dan memberikan contohnya. Soal nomor 21. Apa yang dimaksud dengan gaya otot? A. Gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. B. Gaya yang dihasilkan oleh magnet. C. Gaya yang menyebabkan benda jatuh. D. Gaya yang terjadi saat dua benda bergesekan.
Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 22. Siswa dapat menjelaskan efek penggunaan gaya otot pada benda berat. Soal nomor 22. Apa yang terjadi ketika gaya otot digunakan untuk mengangkat benda berat? A. Benda menjadi lebih ringan. B. Benda tetap berat. C. Gaya otot menjadi lebih besar. D. Benda dapat diangkat. Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 23. Siswa dapat mendefinisikan gaya tarik magnet dan bagaimana ia bekerja. Soal nomor 23. Apa yang dimaksud dengan gaya tarik magnet? A. Gaya yang menarik benda logam. B. Gaya yang menyebabkan benda jatuh. C. Gaya yang membuat benda bergerak. D. Gaya yang dihasilkan oleh otot. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 24. Siswa dapat menjelaskan fungsi magnet dalam penyimpanan data. Soal nomor 24. Bagaimana cara kerja magnet dalam alat penyimpan data? A. Magnet menyimpan informasi dengan gaya tariknya. B. Magnet berfungsi untuk menyejukkan alat. C. Magnet membuat alat menjadi lebih berat. D. Magnet membuat alat berputar. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 25. Siswa dapat menjelaskan efek dari permukaan berpasir terhadap gaya gesek. Soal nomor 25. Apa yang terjadi jika permukaan benda yang dilalui adalah pasir? A. Gaya gesek semakin kecil. B. Gaya gesek semakin besar. C. Benda bergerak lebih cepat. D. Gaya gesek tidak berubah. Jawabannya yang B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.